Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Al-Hassani dengan NIM 24011610059. Di video kali ini saya akan membuat video konseling dengan siswa siswa MAN 2 Lamongan dari sekolah saya. Berikut data-data dari siswa atau konseli yang ada dalam dengan adanya video ini dapat menunjang nilai saya dalam mata kuliah yang Bapak Ibu dosen ampuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, silakan duduk. Silakan duduk senyaman kalian ya. Gimana tempat duduknya, sudah nyaman? Sudah. Habis dari mana tadi? Kebetulan saya dari RO tadi. Dari RO ruang OSIS. Nggih. Kalau Masnya? Ya, kebetulan saya tadi dari rumah. Dari rumah. Ya. Gimana Mas tadi perjalanan ke sini, Mas? Ya, perjalanannya alhamdulillah lancar tanpa kendala sama sekali. Oh, soalnya tadi cuacanya kayak agak mendung gitu, Mas ya? Ya, mau hujan kan. Tapi alhamdulillah tidak jadi. Jauh Mas dari sini ke rumah, Mas? Mungkin sekitar 15 sampai 10 menit saja. Oh. Kalau Mbaknya? Tadi saya habis dari sarapan di sini. Dari sarapan. Sarapan apa tadi, Mbak? Pecel. Pecel. Kalau Mbaknya yang paling ujung? Kalau saya dari kelas, soalnya habis bersih-bersih kelas juga mau hias kelas, soalnya mau ada lomba kelas kebersihan kelas juga. Oh, lomba kelas ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Al-Hassani. Kalian bisa panggil Pak Sani atau Mas Sani, bebas. Kalian mau panggil apa ini enaknya? Mas. Mas saja. Ya nggak apa-apa. Ya kan, Bapak sudah kenalan nih. Nah, kalian sudah kenal semua apa belum ini? Belum. Iya. Ya, jadi belum kenal sama sekali ini. Belum. Tapi satu sekolah kan ya? Iya. Iya. Nah, berhubung kalian belum kenal, nah seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Bener gak? Nah, Jadi kalian perkenalan dulu. Yang pertama menyebutkan nama panjang. Terus yang kedua menyebutkan asalnya dari mana. Terus yang ketiga menyebutkan nama panggilan. Yang keempat nama sifat dari satu huruf di nama panggilan kalian. Gimana? Bisa dipahami? bisa. Bisa. Oke, dimulai dari siapa dulu ini? Dari saya aja gak apa-apa. Oke, Mbaknya. Perkenalkan, nama saya Dwi Ajeng Rahmanita. Oke. Asalnya dari Desa Gendang Kulon, Gendang Kecamatan Kulon. Lebat, Kabupaten Lamongan. Oke, siap. Bisa dipanggil Ajeng. Ajeng. Iya, terus kata sifatnya bisa diambil dari huruf A yang artinya asik gitu. Oke, Mbak Ajeng orangnya asik. Ya. Oke, siap. Sekarang Masnya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Abrian Sabar Bagus. Alamat saya Desa Gendong Kulon, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Biasa dipanggil Abrian. Kata sifat yang saya ambil dari nama saya yakni adalah N. N. Ngantuan. Ngantuan. Mas Abrian ngantuan. Ya. Oke, suka tidur ya Mas ya? Ya. Mbaknya sekarang. Baik, perkenalkan nama saya Selvi Nur Aini. Saya dari Desa Gendong Kulon, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Nama panggilan saya Selvi. Saya ngambil nama sifatnya S, yaitu saya suka senang-senang. Seneng-seneng. Mbak Selvi suka seneng-seneng. Mbak yang terakhir paling ujung. Baik, perkenalkan nama saya Kansa Saki. Saya berasal dari Desa Podang Karakembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Nama panggilan saya adalah Kansa. Kata sifat yang diambil dari nama panggilan saya adalah K, yaitu kreatif. Kreatif, Mbak Kansa sangat kreatif. Tadi sudah menghias kelas, berarti hasil kreativitas dari Mbak Kansa sendiri ya. Oke, kan kalian sudah saling kenal nih, sudah saling kenal bener-bener apa belum ini? Belum terlalu. Belum terlalu. Ya. Oke, sekarang main tebak-tebakan dulu biar saling mengenal. Mbak Ajeng sekarang. Tadi Mbak yang paling ujung coba disebutkan namanya, asalnya, nama panggilan aja. Terus nama sifatnya apa? Nama panggilannya Kansa, asalnya dari Podang. Podang. Terus
Kata sifatnya itu kreatif. Kreatif, bener Mbak Kansa? Benar. Benar. Sekarang gantian, Pak Kansa menebak Mbak yang berbaju hitam. Jadi nama panggilannya itu Ajeng, terus asalnya dari desa Gendong, terus Oke. kata sifatnya itu asik. Asik, Mbak Ajeng asik. Oke. Sekarang masnya sama mbaknya ini. Yang mana dulu yang mau nebak? Aku dulu. Ya. Oke. Saja. Namanya Adrian dari desa Gedong Kulon. Nama sifatnya ngantuan. Oke, bener Mas Abrian. Benar. Benar. Sekarang Mas Abrian menebak Mbak yang berbaju putih, lorek-lorek kuning. Ini namanya Selvi, asalnya dari desa Gedong Kulon. Kata yang diambil dari namanya tadi ini adalah S, suka seneng-seneng. Suka seneng-seneng. Oke kan? Sudah saling mengenal ini ya. Ya. Oh iya, kalian beda-beda kelas ya? Udah. Kelas berapa sekarang? 11. Oh, ada yang kelas 10, ada yang kelas 11 ya. Yang masnya kelas 11. 11. Mbaknya kelas apa? Kelas 10. 10 berapa? 10-3. 10 3. Masnya Kelas 11. 11 berapa, Mas? 11 6. 11 6. Mbaknya 10.5. 10 5. Mbaknya? 10-12. Oke, ya memang beda-beda kelas sih. Nah, sebelumnya saya di sini sebagai fasilitator akan membantu kalian dalam menghadapi permasalahan-permasalahan kalian. Di sini ada yang sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah ada ya. Nah, sekarang Mas jelasin sedikit ya. Jadi dalam sesi konseling ini kalian semua itu tidak perlu takut. Karena ada asas-asas, ada hal-hal yang semuanya itu harus kita rahasiakan. Jadi semuanya itu kita yang tahu di sini. Semuanya itu kita yang tahu di sini. Nah, setelah sesi konseling ini selesai, Bapak akan berikan lembaran bermaterai. Jadi nanti kalian tanda tangan bahwa kalian tidak akan menyebarkan permasalahan ini kepada siapapun. Permasalahan teman-teman kalian tentunya yang ada di sini. Bagaimana kalian setuju? Setuju. Nah, setelah ini Bapak mau tanya terlebih dahulu. Di sini ada kegiatan nggak setelah ini? Bantu ibu, Pak. Bantu ibu. Ya. Kalau mbaknya? Kalau saya mungkin ada janjian sama temen di luar. Kalau Mbak Selvi? Ya, bersih-bersih rumah. Bersih rumah. Kalau saya ngantar adik ngaji Nanti adik ngaji. Jam berapa itu, Pak? jam 2. Jam 2. Oke, karena memang kalian semua ada kegiatan ya setelah ini ya. Apalagi Mbak Kansa kan ngantar adiknya ngaji jam 2. Nah, sekarang sudah sekitaran jam 12 lebih lah. Dan sudah hampir jam 1 tentunya. Mungkin sesi konseling pada kali ini Bapak batasi 40 sampai 60 menit. Bagaimana, Pak, kalian setuju? Setuju. Nah, adapun nanti kalau kita semua tidak bisa membahas permasalahan kalian semua atau salah satu dari permasalahan kalian itu belum dibahas sampai tuntas, nanti kita jadwalkan lagi sesi konseling pada minggu depan atau beberapa hari ke depan, tidak apa-apa. Selonggar kalian. Kalian bisanya kapan ini? Kalau memang tidak bisa, jaga-jaga dulu. Hari apa ini? Mungkin pada hari libur seperti Sabtu Minggu atau setelah sekolah kan masih ada waktu. Oke. Jadi mungkin kita bisa ambil di hari Sabtu Minggu atau hari-hari biasa tapi setelah pulang sekolah ya. Oke. Jadi tujuan sesi konseling ini untuk memberi kalian memberi kalian pemikiran baru, memberi kalian solusi tentunya kalau memang sudah mendapatkan solusi terkait permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi saat ini. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa. Bisa. Apakah kalian sudah siap bercerita ini? Ya. Siap. Mulai dari Mbak Ajeng terlebih dahulu. Dari Agak keras Mbak Ajeng. ini Suaranya? saya mau cerita. Hmm. Kalau saya sempat dekat dengan seseorang, Hmm. tapi sekarang sudah kayak mau asing gitu. Oh. Awalnya itu gini, dari teman sekelas. Nah, itu kita itu tukar WA gitu.
terus Iya. chattingan, lama-lama kok makin deket, saling cerita kabar-kabaran tiap hari. Nah di sana komitmennya itu cuma dianggap seperti bestie gitulah, Iya. tapi lama-kelamaan kok terbawa perasaan satu sama lain. Nah di tengah jalan kemarin kan sempat melaksanain ujian. Iya. Nah kita itu beda kelas, jadi komunikasinya itu semakin berkurang, ditambah lagi dia itu latihan buat ekstranya gitu, buat Iya. persiapan lomba. Jadi ya saya maklumin kalau nggak kabar-kabaran atau gimana, saya nunggu. Tapi kok lama-kelamaan dia nggak ngechat sama sekali, disapa juga nggak nanggepin. Ternyata saya tanya ke teman yang satu ruang gitu, dia deket sama kakak kelas atau orang lain gitulah. Oh. Makanya kok agak beda akhir-akhir ini. Jadi ya kayak milih untuk jauh lah. Jadi mbaknya di sini dekat sama teman satu kelas. Terus teman satu kelasnya itu kayak sifatnya agak-agak beda gitu akhir-akhir ini. Dan ternyata ada yang memberi kabar bahwa temannya Mbak Ajeng ini dekat sama kakak kelas. Benar begitu Mbak Ajeng? Tapi kita nggak ada hubungan apa-apa, belum sampai yang pacaran atau gimana gitu. Cuma ya temen, tapi itu cuma terbawa perasaan. Jadi kayak gimana gitu kalau mau lupain atau mau asing. Iya. Saya paham kok apa yang Mbak Ajeng rasakan. Oke, dari masnya mungkin. Ya, mungkin dari saya ini kan hukum saya sudah SMA terus kelas 11. Nah, Iya. orang tua untuk menentukan ingin kuliah di mana. Dan mas kan masih ada waktu untuk mengumpulkan biaya. Nah, saya kan ini niatnya kuliah itu sesuai hobi saya kan. Nah, yang saya itu di PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia. Ya, tapi bapak itu untuk menyuruh untuk mengikuti jejak dia sebagai abdi negara TNI. Nah, saya disuruh di situ, tapi saya tidak mau. Hasil ada perdebatan. Saya nengahin kalau semisal yang di bawah saya itu bisa membawa saya menuju jalan kesuksesan, ya sudah itu ambil saja. Tapi bapak tidak setuju, milih saya tetap abdi negara. Karena saya pikir kalau abdi negara saya tidak lolos. Dan kalau di PT Kereta Api Indonesia ada kesempatan untuk saya lolos. Nah, saya milih ke PT Kereta Api, tapi bapak tidak merestui. Jadi Mas Abrian ini ada perdebatan lah dengan ayah terkait karirnya ke depan itu bagaimana. Mas Abrian itu ingin ke PT Kereta Api sesuai hobi Mas Abrian ya. Tapi ayah itu ingin masa depannya Mas Abrian itu lebih terjamin dengan menjadi abdi negara. Seperti itu Mas. Iya, seperti itu. Bapak paham. Dari Mbak Selvi sekarang? Aku itu kan satu kelas sama aku. Itu kadang ada yang nggak suka sama apa yang aku dapetin. Kayak misal aku dapet A, dia itu nggak suka sama aku. Dia itu apa manis-manisin temennya itu buat ngejauhin aku. Jadi teman-teman Mbak Selvi ini kayak ngejauh karena dihasut temen yang nggak suka itu tadi ya. Nggak enak juga ya Mbak Selvi ya kalau gitu ya. Sekarang kalau Mbak Kansa ini Kalau saya itu masalah dengan nilai kecurangan. nilai kecurangan. Kan sekarang itu apa di sekolah lain kan pakai HP kan ulangannya. Iya. Buat nyontek itu gampang gitu. Nah, saya itu mau jujur niatnya, mau jujur kayak pengen dapetin nilai yang benar-benar dari diri saya gitu. Tapi ngelihat nilai teman-teman saya yang curang kok lebih baik, jadi kayak apa semangat belajarku itu berkurang. Akhirnya tuh bikin kepikiran kalau semisal aku nggak Google juga, itu kan juga kayak nggak bisa dapat nilai yang bagus. Terus kalau misalkan Google itu juga kayak itu bukan hasil dari nilaiku sendiri, jadi itu yang bikin saya kepikiran. Jadi Mbak Kansa ini sebenarnya pengen berusaha dengan belajar, tapi Mbak Kansa itu iri dengan nilai teman-teman Mbak Kansa yang berbuat curang tadi. Mbak paham kok. Karena memang sekarang maraknya zaman AI juga kan sudah banyak ya Mbak Kansa. Nah, kalian kan semua di sini sudah bercerita nih.
berhubung kalian semua di sini sudah bercerita, kan tidak mungkin dengan waktu 40 sampai 60 menit itu kita membahas semua permasalahan kalian. Benar tidak? Benar. Nah, kita sepakati nih masalah siapa yang paling urgent yang akan kita bahas terlebih dahulu. Nah, untuk persepakatan kali ini kita lakukan dengan voting ya. Jadi siapa yang mendapat suara terbanyak akan kita bahas masalahnya terlebih dahulu. Dari tadi kan sudah dari Mbak Ajeng ya. Sekarang menurut Mbak Kansa, dari Mbak Kansa masalah siapa yang akan kita bahas terlebih dahulu? Masalah yang kita bahas sebenarnya lebih ke Abia. Soalnya saya juga kayak bingung antara apa pilihan saya dan pilihan orang tua. Jadi lebih baik masalahnya Abia. Masalahnya. Saya juga mendapatkan sesuatu. Oke, Mas Abrian dapat 1 poin nih ya. Terus sekarang dari Mbak Selvi. Ada juga. Dari Mas Abrian. Kenapa itu Mbak Karena kalau boleh tahu? ini juga ya buat masa depan. Kalau nggak pilih benar-benar mana yang baik buat masa depan kan juga bakal nanti hasilnya di akhir. Oke, Mas Abrian dapat 2 poin nih. Sekarang dari Mas Abrian sendiri, kira-kira masalah siapa yang akan kita bahas terlebih dahulu? Ya, kalau saya sih itu masalahnya kan dia ada hubungan dengan nilai ulangan dan kecurangan. Iya. Karena itu kan sekarang maraknya teknologi itu harus Hmm. dibahas, ada sisi negatif dan ada sisi positif. Ya. Bagaimana teknologi ini dapat digunakan dengan baik pada waktu-waktu tertentu. Contoh seperti waktu ulangan kan tidak boleh menyontek, tapi masih ada yang menyontek menggunakan Google atau AI. Nah, seperti itu. Oke, jadi Mbak Kansa dapat 1 poin, Mas Adrian dapat 2 poin. Dari Mbak Ajeng nih terakhir penentuan. Nah, Siapa nih Mbak Ajeng? dari saya misalnya Adrian yang Mas Adrian. sebaiknya dibahas karena juga jadi pembelajaran untuk kita juga buat masa depan untuk memilih pilihan yang terbaik gitu. Oke, karena Mas Adrian dapat 3 poin nih, paling banyak. Jadi Mas Adrian masalahnya akan kita bahas terlebih dahulu. Bagaimana Mas Adrian? Apakah tidak apa-apa? Tidak apa. Mas Adrian sudah siap bercerita? Sudah siap. Oke, mungkin bisa bertukar tempat terlebih dahulu biar enak, lebih dekat sama saya. Oke. Tidak apa-apa ini, Mbak? Tidak apa-apa. Iya. Oke, Mas Adrian bisa mulai bercerita, Mas? Baik, tadi masalah saya kan tentang adanya perdebatan tentang jurusan kuliah yang ingin saya masuki, tapi ada ingin yang mengikuti jejak ayah saya. Iya. Saya belajar di negara, tapi saya ingin masuk ke PT Kereta Api. Nah, itu yang membuat adanya perdebatan tentang tempat kuliah. Jadinya saya juga bingung. Saya ingin meneruskan hobi saya atau kuliah saya di situ kan itu sudah termasuk bakat bagi saya. Tapi saya tidak ada bakat sama sekali untuk menjadi abdi negara. Sementara bapak itu menyuruh saya untuk masuk ke abdi negara agar mengikuti jejaknya. Seperti itu. Seperti itu. Itu awal mula Mas bilang kalau Mas itu pengen jadi PT Kereta Api itu awal ceritanya itu bagaimana, Mas? Awal cerita kan gini, saya waktu makan itu dibilangin sama ibu, saman saya sudah kelas 11. Nah, sudah waktunya untuk mikir tempat kuliah. Iya. Saya juga mikir, Bu, kalau saya semisal kuliah di PT Kereta Api yang sesuai dengan hobi saya yang suka dengan kereta api itu mungkin bisa, Bu, karena saya sudah sangat mengenal dengan dunia kereta apian. Tetapi bapak saya tiba-tiba memotong, "Dah, jangan, baik kamu jadi abdi negara, ikuti jejak bapak." Seperti itu saya dibantah. Akhirnya ada perdebatan dan ibu pun menengahi. Ibu bilang ke saya, kalau kamu pengen masuk ke PT Kereta Api itu harus ada usaha, dan mulai sekarang itu kalau bisa biaya dikumpulkan terlebih dahulu. Kalau mungkin sejak bapak kan ada sedikit potongan kan. Nah, seperti itu kan ada dari teman-teman bapak yang kenal di universitas, seperti itu, di pelatihan, seperti itu. Makanya saya sampai sekarang itu bingung, ingin mengikuti jejak bapak atau jejak saya sendiri yang akan saya buat. Itu waktu ayah Mas Abrian bilang seperti itu, perasaan Mas Abrian itu bagaimana? Ya, sedikit kecewa karena saya ingin memasuki kuliah yang ingin saya tuju kok
tidak boleh seperti itu. Padahal kan saya juga memiliki hak untuk belajar di dalam halnya supaya dapat mengenal lebih dalam lagi. Itu ada kalanya nggak kayak Mas Abrian itu berbincang dengan berdua sama ayah Mas Abrian? Nggak ada. Nggak ada. Jadi waktu makan itu Ya. Mas Abrian tiba-tiba disuruh kayak kamu harus jadi abdi negara kayak ayah gitu. Ya, gitu. Kayak ayah. Nah, di sini Bapak ini ingin lihat kayak percakapan kalian berdua waktu ada Ibu juga ya. Di sini sebentar lagi Bapak adakan kursi 2 ya, sebentar ya. Seperti ini aja ya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Jangan belakang teman-teman, biar teman-teman lihat juga. Nah, nanti Mas Abrian ya, di sini kan ada 2 kursi yang kosong. Nanti Mas Abrian, coba Mas Abrian duduk di sini, di salah satu. Nah, Mas Abrian itu bayangkan, di depan Mas Abrian ini sesosok ayah Mas Abrian yang menjadi abdi negara itu. Nah, nanti Mas Abrian coba bilang ke ayah, ya perasaan Mas Abrian itu bagaimana? Pengen menjadi kereta api itu, pengen menjadi PT Kereta Api itu bagaimana? Mas Abrian bilang seperti apa? Nah, nanti Mas Abrian coba menjadi ayah Mas Abrian. Kira-kira reaksi ayah Mas Abrian itu bagaimana? Bagaimana Mas Abrian? Bisa difahami? Bisa. Bisa langsung dimulai Mas Abrian? Bisa. Oke. Sekarang Mas Abrian coba menjadi diri Mas Abrian terlebih dahulu. Baik. Sekarang coba Mas Abrian bilang ke ayah kalau Mas Abrian itu pengen ke PT Kereta Api. Pak, aku pengen kuliah Pak, tapi di PT Kereta Api sesuai dengan hobi sama bakat saya. Seperti itu. Berbuat Pak, tanggapannya Bapak bagaimana tentang jurusan kuliah yang saya ambil? Nah, stop dulu. Sekarang Mas Abrian coba berpindah kursi menjadi ayah Mas Abrian. Kira-kira kalau Mas Abrian ngomong seperti itu dengan watak Mas Abrian, kan Mas Abrian sendiri lebih kenal ya. Nah, kira-kira ayah Mas Abrian itu akan ngomong seperti apa? Sekarang coba Mas Abrian berpindah menjadi ayah Mas Abrian. Kira-kira ayah Mas Abrian itu berbicara apa? Loh, kamu kok pengen jadi itu toh Le, masinis di kereta api? Wes, gak usah, sama ikuti jaya bapak ae. Cek bisa jadi abdi negara. Jangan masuk ke kuliah yang enggak. Ikuti jaya bapak sudah kenal semuanya pelatihan seperti itu. Jangan masuk ke kereta api, pokoknya harus jadi abdi negara. Sekarang Mas Abrian kembali lagi ke diri Mas Abrian. Setelah ayah Mas Abrian ngomong seperti itu, kira-kira Mas Abrian pengen ngomong apa ke ayah Mas Abrian? Loh, Pak, bagaimana sih? Saya kan ingin masuk ke jurusan kereta api yang sesuai dengan bakat saya. Kok disuruh jadi abdi negara? Saya kan juga punya hak, masa harus mengikuti jejak Bapak terus? Sudah Mas Abrian? Sudah. Sekarang kira-kira ada dialog lagi nggak? Kalau Mas Abrian ngomong seperti itu, ayah Mas Abrian itu bilang kayak apa? Sekarang Mas Abrian pindah ke kursi depan menjadi ayah Mas Abrian lagi. Loh, masa kamu gak pengen tak jadi kayak bapak? Kamu masih anak-anak, kok pengen ngatur sekarang dewi? Wes, besok kalau kuliah, itu ikut jejak bapak sebagai abdi negara saja. Gak usah yang aneh-aneh, tinggalin aja hobimu itu. Sekarang Mas Abrian kembali menjadi diri Mas Abrian. Apa yang Mas Abrian ingin katakan kepada ayah Mas Abrian? Ya sudah Pak, terserah Bapak. Saya tak pertimbangkan dulu ingin menjadi abdi negara atau ingin kuliah di kereta apian. Sudah. Itu kira-kira ada yang ingin Mas Abrian
dibicarakan ke ayah Mas Abrian, tapi Mas Abrian takut kepada ayah atau bagaimana, Mas? Ya ada, ini rasa marah gitu. Saya kan tidak kuliah di perkenalan, tapi kok dituntut untuk mengikuti jejak di negara seperti itu. Sekarang coba Mas Abrian ungkapkan perasaan Mas Abrian tanpa peduli apapun di sekitar Mas Abrian. Coba bayangkan saja kursi di depan ini ayah Mas Abrian, beliau akan menerima apapun yang Mas Abrian katakan. Mas Abrian ungkapkan semua yang ingin Mas Abrian bicarakan. Loh, Pak, saya dia anak ya punya hak dong, Pak. Saya kuliah di kereta apian. Kok sama nyuntut suruh jaga negara itu piye? Saya juga punya hak, saya juga punya hobi. Hobi itu memiliki kesenangan masing-masing. Bapak gak ngerti hobi itu apa. Tapi ojo nuntut aku pengen kereta apian ini kok sampai gagal. Bapak jadi abdi negara ya wis, tidak apa-apa. Tapi saya punya kereta apian. Jangan halangi Pak, siapa anak punya tujuan dan masa depan masing-masing. Orang tua itu selalu mendukung. Sudah. Boleh kembali ke tempat duduknya terus. Saya lihat waktu Mas Abrian tadi berdiskusi, berdialog, berbicara itu, Mas Abrian itu kayak nada bicaranya itu menjadi lebih tinggi dan tangannya, badannya itu agak tegang. Mas Abrian merasa kesal ya? Iya, kesal. Kesal sekali. Iya, kesal. Kesal dengan ayah Mas Abrian. Kesal dengan ayah. Ayah. Oke. Kalau dari teman-teman sekalian ini, ketika melihat Mas Abrian tadi berdialog, apa yang kalian lihat dari Mas Abrian? Dari Mbak Ajeng terlebih dahulu. Saya lihat dari apa yang berbicara ayahnya itu seperti ya awalnya itu seperti maklumi, tapi lama kelamaan kok harus dituntut, harus disuruh jadi abdi negara, padahal kan nggak maunya Abrian kan. Nah, itu pasti bikin sakit hati banget. Terus ayahnya juga lama kelamaan makin tinggi nada bicaranya. Abrian ini awalnya udah kesel, udah nggak gimana gitu, terus jadi Abrian itu ikut kesal gitu, nada bicaranya makin tinggi, terjadi perdebatan antara mereka. Saya juga ikut ngerasain sih kalau jadi Abrian seperti itu. Kalau dari Mbak Sela ini, Mbak Selvi sih salah ya? Oh maaf ya salah. Kalau dari Mbak Selvi, setelah melihat Mas Abrian berdialog tadi, Abrian sih bakal ngelakuin hal yang sama, soalnya setiap anak itu juga punya kesenangan masing-masing. Nah, kalau ditentang kayak gitu kan kayak nanti tuh kalau misal Abrian disuruh kuliah jadi abdi negara, dia tuh bakal kayak males gitu, soalnya itu bukan keinginannya, juga bukan hobinya. terakhir nih dari Mbak Kansa. Kalau tadi saya lihat Abrian sama orang tuanya itu, saya ikut emosional. Emosional. Ya, soalnya saya juga pernah ngerasain kayak gitu. Sekarang kembali ke Mas Abrian. Bagaimana perasaan Mas Abrian setelah meluapkan tadi? Ya, saya setelah meluapkan semua amarah tadi itu memang sedikit lega. Karena semua amarah sudah saya luapkan, terutama langsung di depan ayah. Nah, tapi di balik itu saya ada rasa bersalah. Karena kan seharusnya orang tua itu dihormati atau bicara itu dengan sopan santun, tapi kok saya malah mengengkang atau membantah tadi dalam nada bicara yang tinggi, sifat yang tegas seperti itu. Jadi di balik semua keluh kesah yang saya luapkan tadi, ada juga rasa bersalah kepada ayah karena tidak sopan dalam berbicara. Jadi memang terlihat tadi dari waktu Mas Abrian meluapkan yang selama ini dipendam terhadap sosok kursi yang menjadi ayah Mas Abrian tadi. Bapak melihat kalau Mas Abrian itu sangat marah, sangat kecewa sekali. Mas Abrian itu ingin sesuai dengan apa yang Mas Abrian inginkan. Mas Abrian itu tidak ingin menjadi abdi negara. Mas Abrian itu ingin menjadi masinis. Benar Mas Abrian? Benar. Benar. Tapi ayah Mas Abrian itu tetap kekeh dengan pendiriannya. Nah, kalau Bapak boleh ngasih saran nih Mas. Mas Abrian coba berbicara berdua dengan ayah Mas Abrian. Tadi Mas Abrian kan Bapak tanya kan belum pernah berbicara berdua kan ya sama ayah ya Mas Abrian. Bapak kasih saran, Mas Abrian itu coba
berbicara berdua sama ayah, berdua seperti ini tadi. Tapi jangan menggunakan nada yang Mas Abrian lakukan tadi. Mas Abrian berbicara pelan-pelan tentang apa yang Mas Abrian inginkan sebenarnya sama ayah Mas Abrian. Mas Abrian bilang kalau saya itu ingin menjadi masinis di kereta api, Bapak. Saya itu inginnya seperti ini, Bapak. Nah, Mas Abrian coba cari terlebih dahulu info-info, terus Mas Abrian berikan sisi-sisi positif dari menjadi masinis lah. Mas Abrian bilang enaknya itu bagaimana ke ayah Mas Abrian. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan untuk ayah Mas Abrian, agar ayah Mas Abrian itu dapat mempertimbangkan lagi, memperbolehkan Mas Abrian menjadi masinis kereta api. Kalau dari teman-teman ini ada yang ingin ditanyakan ke Mas Abrian, atau ada yang ingin memberi saran terkait permasalahan Mas Abrian, dari Mbak Ajeng terlebih dahulu. Mungkin dari saya coba dulu kan yang baik-baik, siapa tahu nanti hati dari ayah Abrian bisa menerima, bisa luluh gitu. Kalau Abrian mau jadi masinis di masa depannya, nah, nanti bisa didukung oleh ayahnya. Terus Dari Mbak Selvi. Kalau bisa nanti Abrian itu coba ngomong sama ayah. Terus seperti kata bapak tadi, Abrian kasih nilai-nilai positif jadi masinis itu apa sama ayah. Siapa tahu nanti ayah berpikiran dan boleh Abrian jadi masinis. Kalau dari Mbak Kansa. Kalau saya itu ini ambil sisi positif dan negatifnya, ikut masinis dan abdi negara. Jadi Abrian bisa membandingkan keduanya, kira-kira emang dia lebih condong ke masinis atau abdi negara. Terus habis itu kalau emang orang tuanya tetap nggak ngebolehin, Abrian boleh mencoba abdi negara. Tapi kalau emang tidak bisa ngomong langsung ke orang tua. Bagaimana Mas Abrian terkait pendapat dari teman-teman? Menurut Mas Abrian sendiri nih, kira-kira mana yang ingin Mas Abrian lakukan terlebih dahulu sekarang? Ya, mungkin yang ingin saya lakukan terlebih dahulu ya berbicara berdua sama ayah. Kemudian saya akan menceritakan tentang sisi positif dari kereta apian dan juga sisi negatif dari kereta apian. Tapi di balik itu saya juga ingin tanya-tanya bagaimana rasanya itu sih menjadi abdi negara seperti itu. Mungkin ada sisi positif atau negatifnya dari abdi negara. Mungkin bisa saya tanyakan ke teman-teman ayah mungkin. Jadi perasaan Mas Abrian sekarang ini lebih lega lah ya. Sudah lebih lega, sudah ingin sudah menemukan sedikit solusi lah terkait apa yang ingin Mas Abrian lakukan sekarang. Bagaimana lah kira-kira kalau menjadi abdi negara itu, kalau menjadi masinis itu. Karena memang waktu sudah menunjukkan pukul 1:40 ya, karena bahkan saya tadi jam 2 mau ngantar ngaji adiknya. Setelah ini sesi konseling Bapak cukupkan. Nah, dari teman-teman ini, apa yang didapat pada sesi konseling hari ini? Dari Mas Abrian dulu nih, selaku yang sekarang ceritanya sedang kita bahas masing-masing. Ya, mungkin yang saya dapatkan sekarang pada saat sesi konseling, saya mendapatkan saran atau manfaat agar bagaimana cara mengatasi emosional itu dapat terkendali. Jadi menjadi orang itu janganlah mudah untuk emosi, tetapi carilah sisi baiknya terlebih dahulu sebelum mencari sisi buruknya. Kalau dari Mbak Selvi, apa yang Mbak Selvi dapatkan dari cerita dengan Mas Abrian tadi? Dan dari saya mungkin dari konseling ini kita bisa belajar bahwa kalau setiap masalah itu pasti ada solusi dan setiap pendapat juga pasti bakal berbeda dan kita harus saling menghargai. Kalau dari Mbak Ajeng nih? Dari sisi konseling ini saya dapat pembelajaran yang sangat banyak untuk tidak harus dengan nada tinggi, harus dengan nada yang lembut, supaya
supaya lebih bisa bicara dengan lancar gitu. Kalau bicara dengan orang tua, orang tua itu tidak terbawa emosi kalau berbicara gitu, dan kita dapat diterima dengan baik. Terakhir dari Mbak Kansa, apa yang Mbak Kansa dapatkan dari sesi konseling pada hari ini? Jadi manfaat dari konseling hari ini tuh saya bisa mencurahkan isi hati saya gitu, tidak perlu takut-takut, karena di sini kita itu bisa mendapatkan saran manfaat dari apa yang kita ceritakan. Oke. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah bersedia hadir pada hari ini, sudah bersedia bercerita bersama Bapak juga, bersama Mas ya tadi ya, bersama Mas, sudah bersedia Bapak, Mas sangat berterima kasih lah intinya Mas. Terus kalian kalau pulang hati-hati di jalan, Mbak Kansa juga hati-hati kalau nganter adiknya. Lalu seperti yang kita sepakati di awal tadi, karena memang masalah kalian semua belum terbahas tuntas semuanya ya, kita lanjutkan pada sesi konseling pada lain hari. Nah, ini kita sepakati dulu nih, mau besok sepulang sekolah atau di hari libur, enaknya bagaimana kalian? Kalau saya itu waktu hari libur, jadi kita lebih memiliki banyak waktu sesi konseling, seperti sharing-sharing tentang permasalahan. Kalau dari Mbak Ajeng? Saya sama seperti dengan Aprian. Mbak Selvi? Sama. Mbak Kansa? Sama. Jadi kita sepakati pada hari libur Sabtu depan pada jam yang sama, jam 12 lebih sedikit lah, nggak apa-apa, setelah makan siang tentunya. Oke, sesi konseling pada hari ini Bapak cukupkan. Terima kasih kepada kalian yang sudah mau hadir. Hati-hati di jalan ya. Mari Bapak antar. Itu